Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia saat ini. Setelah beberapa tahun yang lalu atau di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat, kita sudah belajar konjungsi. Nah, tentu saja semua ini nanti akan diaplikasikan dalam sebuah karangan, ya. Nah, karangan yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang teks eksplanasi. Mungkin ada muncul dari benak kalian, kok misalnya kan nggak pernah menjelaskan ya selama ini yang ada teks eksposisi, kemudian argumentasi, deskripsi, narasi, kok dulu nggak ada yang disebut dengan eksplanasi, ya. Nah, eksplanasi di sini memang sebetulnya berdasar atau teks yang dinilai atau dilihat berdasarkan isi ceritanya, ya. Kita akan lihat pada penjelasan berikut. Baik, ya. Teks eksplanasi yaitu teks yang akan menjelaskan sebab dan akibat peristiwa alam dan peristiwa sosial. Tujuannya untuk apa? Tujuan teks eksplanasi ini mengajak siswa ya agar mampu menjelaskan proses sebab akibat sebuah fenomena alam ya dan fenomena sosial. Maksudnya apa ya? Ya, sebuah peristiwa yang nanti akan berdampak pada peristiwa yang lain. Di sini sebetulnya fenomena atau peristiwa alam tadi nanti berdampak pada peristiwa sosial ya. Sosial itu apa? Yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, peristiwa alam itu contohnya apa? Misalnya ada hujan, ada banjir, ada kekeringan. Kalau saat ini yang sedang terjadi yang kita rasakan adanya pandemik. Nah, pandemik saat ini termasuk salah satu peristiwa alam. Nah, apakah itu berdampak secara sosial? Iya, ya. Maksudnya seperti apa? Itu akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut yang dialami oleh manusia. Ya, sebagai contoh, oh ternyata adanya pandemik ini, ternyata yang kita biasanya belajar harus datang ke sekolah, ternyata kita harus belajar dari rumah. Ya, ini berarti oh peristiwa alam tadi berhubungan dengan peristiwa sosial. Nah, konsep teks eksplanasi di sini sebagai berikut ya. Memiliki fungsi sosial untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Kemudian yang kedua, berkaitan erat dengan peristiwa alam dan sosial atau peristiwa alam yang berdampak pada peristiwa sosial. Nah, struktur penulisannya seperti apa? Teks tersebut ya akan buat pernyataan umum, yaitu pada bagian pembuka ya sama setiap karangan ada bagian pembukanya ya. Pada bagian pembuka ini akan berisi definisi topik. Kalau kita misalnya akan berbicara tadi peristiwa alam yang berhubungan dengan pandemi. Kenapa pandemi kita katakan sebagai peristiwa alam? Ya, karena ini memang terjadi ya gimana ya secara alami terjadi di seluruh dunia. Nah, berikutnya kita akan memberikan gambaran awal tentang hal yang dijelaskan. Kita menjelaskan apa sih sebetulnya pandemi ini yang saat ini terjadi, khususnya yaitu tentang virus corona misalnya. Ya, orang mendefinisikan dahulu virus corona itu apa, kemudian gambaran awalnya, munculnya kapan, di mana ya, itu bisa menjadi gambaran awal. Kemudian urutan sebab akibat itu proses peristiwa ini terjadi secara alami bagaimana virus ini bisa menyebar misalnya ya bisa menyebar dari tadinya hanya terjadi di salah satu negara bagian di Cina ya di Wuhan misalnya tapi kenapa bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah ini yang akan dipelajari prosesnya seperti apa dan dampaknya bagi manusia ya. Nah ini bagian ini merupakan inti permasalahan. Jadi itu yang nanti atau menjadi bagian inti dalam teks tersebut. Dan
pada bagian akhir ya penutupnya apa? Penutupnya menegaskan ya. Kalau tadi berbicara misalnya Miss Nanta memberikan mengambil contoh tadi tentang pandemik tadi, ya bagian akhir apa sih sebab atau disebabkan oleh tadi virus tadi, akibatnya seperti apa. Kemudian di bagian akhir penutupnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Ya, kira-kira strukturnya nanti seperti itu. Nah, unsur-unsur kebahasaan teks eksplanasi ini akan memiliki 3 garis besar. Yang pertama, ya, teks ini akan menggunakan konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, contoh konjungsinya apa? Ya kata sebab, kata karena, kata akibatnya. Itu konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian akan menggunakan kata benda atau nomina. Ya, kata benda di sini yaitu kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa yang menjadi penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Ya, misalnya kalau tadi kita bicara penyebabnya apa sih? Oh, virus corona. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi muncul penyakit yang disebut dengan COVID-19 misalnya. Nah, akibatnya lagi seperti apa dengan COVID-19? Nah, ya ini akan ceritanya menjadi sangat luas. Atau misalnya kata oh gunung berapi. Gunung berapi kenapa? Gunung berapi, oh gunung berapi meletus. Dengan adanya letusan gunung berapi, ya peristiwa alam tadi, apa yang terjadi? Dampak sosialnya apa? Oh masyarakat banyak yang mengungsi, masyarakat banyak menjadi korban, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tadi penggunaan kata benda sesuai dengan peristiwanya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja atau kita kenal dengan verba. Nah, apa yang digunakan di sini? Misalnya menyebabkan. Oh, virus corona menyebabkan penyakit ya COVID-19 misalnya. Atau oh letusan gunung anak Krakatau menimbulkan tsunami. Nah, menimbulkan. Nah, ini berarti kan sudah ada hubungannya. Ya, mengakibatkan, membuat, menjadikan dan lain-lain, masih banyak lagi sesuai nanti tema yang kita pilih. Ya, itu dari unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian tugasnya menganalisis ya teks eksplanasi berarti kalian lihat apanya perintahnya. Kalau kalian harus menganalisis struktur teksnya berarti kembali yang ke atas ini ya. Kalian melihat mana bagian awalnya, bagian pembukanya yang mana, paragraf keberapa. Kemudian menjadi gambaran awal ya tentang topik tersebut ada di paragraf berapa. Kemudian yang menjadi isi ya inti ada di paragraf berapa dan keberapa, dan tentu saja yang terakhir penutup paragraf berapa. Kalau kalian harus menganalisis struktur teks eksplanasi. Akan tetapi, kalau tugas yang diberikan pada kalian nanti misalnya harus menganalisis unsur kebahasaan teks eksplanasi, berarti kalian harus menemukan poin-poin seperti berikut ini. Oke, anak-anak, sampai di sini jelas semua? Baik, kalau sudah jelas, tentu saja seperti biasanya nanti akan ada tugas yang harus kalian selesaikan ya. Tetapi silahkan nanti kalian pelajari dulu, kalian lihat dahulu tugas yang nanti saya sampaikan di Edmodo. Cukup jelas ya? Baik, demikian penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, sehingga walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi kalian tetap akan bertambah pengetahuannya, akan bertambah wawasannya, yang tentu saja akan kalian bertambah cerdas. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di tema yang berbeda. Ya, sekian, selamat belajar, salam sehat, bye-bye.